warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rosalihah. Saya dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu sel. Lalu saya akan menjelaskan organel sel yang ada di sel hewan. Berikut fungsi yang ada di sel hewan dan organel sel yang ada di sel tumbuhan. Berikut fungsi organel sel yang ada di sel tumbuhan. Lalu, perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, yang pertama yang akan saya bahas di video saya kali ini yaitu mengenai apa itu sel. Sel merupakan satuan unit terkecil yang merupakan dasar penyusunan bagian-bagian tubuh dan merupakan komponen paling sederhana dalam sistem organisasi kehidupan. Sel itu bisa kita lihat dengan menggunakan mikroskop, karena kita tidak akan bisa melihat sel dengan mata telanjang. Sel itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, sel prokariotik, dan yang kedua, sel eukariotik. Pertama, saya akan membahas tentang sel prokariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti. Contoh organisme yang tidak memiliki membran inti yaitu bakteri dan alga biru. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Contoh organisme yang memiliki membran inti adalah hewan dan tumbuhan. Yang pertama yang akan saya jelaskan atau saya bahas kali ini adalah tentang sel hewan. Sel hewan merupakan nama umum dari sel eukariotik. Adalah sel yang menyusun jaringan hewan. Sel hewan ini berbeda dengan sel eukariotik lainnya, seperti dengan sel tumbuhan. Sel hewan ini tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki kloroplas, bahkan mereka memiliki vakuola yang lebih kecil, bahkan sama sekali tidak ada. Nah teman-teman, ini gambaran dari sel hewan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dari sel hewan berikut fungsinya. Yang pertama, organel yang ada di sel hewan yaitu membran sel. Fungsi dari membran sel ini yaitu untuk melindungi sel, menerima rangsangan dari luar, mengatur keluar dan masuknya zat. Yang kedua yaitu sitoplasma. Fungsi dari sitoplasma ini yaitu tempat penyimpanan bahan kimia sel yang penting bagi metabolisme sel, seperti enzim-enzim, ion-ion, gula, lemak, dan protein. Yang ketiga yaitu RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua bagian, retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Fungsinya yaitu untuk mendukung sintesis protein dan menyalurkan bahan genetik selang inti sel dengan sitoplasma, dan berfungsi sebagai peraturan transportasi zat di dalam sel itu sendiri. Yang keempat yaitu mitokondria. Fungsi dari mitokondria ini yaitu penghasil energi utama, di mana setiap asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi molekul yang lebih sederhana. Yang kelima yaitu lisosom. Fungsi dari lisosom ini yaitu untuk mencerna senyawa seperti karbohidrat dan protein. Selanjutnya yaitu nomor 6, yaitu ribosom. Fungsi dari ribosom ini yaitu untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Yang ketujuh yaitu sentriol. Sentriol ini berfungsi sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagel. 8 yaitu badan Golgi. Fungsi dari badan Golgi ini yaitu untuk membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi. Yang kesembilan yaitu nukleus. Fungsi dari nukleus ini yaitu untuk menyimpan info genetik dalam bentuk DNA, mengontrol pertumbuhan dan pembelahan sel, dan mengatur metabolisme sel dengan mensintesis berbagai enzim. Yang ke-10 yaitu nukleolus.
Nukleolus ini terdapat di dalam nukleus. Fungsi dari nukleolus yaitu bertanggung jawab untuk sintesis ribosom yang penting untuk melakukan aktivitas di seluruh sel. Pengumpulan dan transkripsi RNA, khususnya asam nukleat ribosom atau rRNA. Yang ke-11 yaitu membran inti. Membran inti adalah sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu sel tumbuhan. Sel tumbuhan adalah sel yang menyusun fungsi kerja dari seluruh fungsi kehidupan tumbuhan. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel ini memiliki fungsi yaitu untuk melindungi dan memberi bentuk sel. Yang kedua yaitu membran plasma. Membran plasma ini sebagai pelindung sel agar isi sel tidak keluar meninggalkan sel. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma ini sebagai tempat penyimpanan bahan kimia yang penting bagi metabolisme sel. Yang keempat yaitu nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus itu terdapat nukleolus. Organel ini sangat penting. Yang kelima yaitu RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini berfungsi sebagai saluran di dalam sitoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, RE halus. RE halus ini memiliki fungsi yaitu untuk membentuk lemak dan steroid. Yang kedua yaitu RE kasar. RE kasar ini memiliki fungsi yaitu sebagai tempat sintesis protein. Yang keenam yaitu ribosom. Ribosom ini terdapat bebas di dalam sitoplasma maupun melekat pada membran RE atau retikulum endoplasma ketika proses sintesis protein sedang berlangsung. Yang ketujuh yaitu sentriol. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Yang kedelapan yaitu badan Golgi. Badan Golgi ini memiliki fungsi yaitu untuk mengangkat dan mengubah secara kimia materi-materi yang ada di dalamnya, lalu menghasilkan lendir dan sekresi yang bersifat lengket. Karenanya, pada sel kelenjar, jumlah badan Golgi lebih banyak. Yang kesembilan yaitu lisosom. Lisosom ini memiliki fungsi. Yang pertama yaitu mencerna materi yang diambil secara endositosis. Yang kedua yaitu autogapi, dan yang ketiga yaitu eksositosis. Yang ke-10 yaitu mitokondria. Mitokondria ini memiliki fungsi yaitu menghasilkan energi yang nantinya akan menghasilkan ATP. Yang ke-11 yaitu plastida. Plastida ini berfungsi sebagai organel utama penyelenggara proses fotosintesis. Yang ke-12 yaitu kloroplast sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang ke-13 yaitu badan mikro sebagai oksidator, substrat, dan asam lemak serta menjadi jalur glikoat. Yang ke-14 yaitu vakuola. Vakuola berperan dalam tugiditas dan membentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom dan membantu proses homeostasis. Yang selanjutnya yang akan saya bahas yaitu persamaan dan perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama yaitu bagian sel. Yang pertama yaitu dinding sel. Dinding sel hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya yaitu membentuk dan melindungi isi sel. Yang kedua yaitu selaput sel atau membran sel. Membran sel terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu mengatur keluar masuknya zat dan membungkus isi sel. Yang ketiga yaitu inti sel. Inti sel atau nukleus terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu mengatur atau mengendalikan semua aktivitas sel. Yang keempat yaitu plastida atau kloroplast.
hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya yaitu tempat fotosintesis. Yang kelima yaitu vakuola. Vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan. Fungsinya yaitu menyimpan kristal atau bahan timbunan lain, pencernaan makanan pada hewan bersel satu. Yang keenam yaitu mitokondria. Mitokondria terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu pusat pembakaran atau pernapasan respirasi sel. Yang ketujuh yaitu lisosom. Lisosom terdapat pada sel hewan. Fungsinya yaitu mendaur ulang benda-benda asing yang terdapat dalam sel. Yang kedelapan yaitu badan Golgi. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar sel. Yang kesembilan yaitu retikulum endoplasma, terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kesembilan yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Yang ke-10 yaitu ribosom. Ribosom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Fungsinya yaitu membantu pembentukan protein, mengeluarkan zat keluar sel.